Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika. Semoga pada pertemuan hari ini Allah senantiasa memberkahi kita dan diberikan kemudahan dalam memahami ilmu dan mengamalkannya. Baik anak solih dan solihah dimanapun berada, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, untuk memulai pembelajaran hari ini biar tambah semangat lagi, kita yel-yel Alfida terlebih dahulu ya. Cerdas cendikia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 8. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang barisan dan deret aritmatika. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, di sini Ibu akan menampilkan dulu ayat yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu di surat Fatir ayat pertama. Silahkan kalian boleh buka Al-Qur'annya, surat ke-35. Kita simak bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di kalimat masing-masing ada yang 2, 3, dan 4 malaikat mempunyai sayap. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam angka bilangan 2, 3, 4 itu adalah barisan bilangan. Nah, selain di surat Al-Fatir ayat pertama, kalian juga bisa dibuka di surat Al-Mujadalah ayat 7, surat ke-58, kemudian ada di surat Al-Kahfi ayat 22, surat ke-18. Oke, baik, kita lanjutkan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya anak-anakku yang sholih dan sholihah harus mengetahui tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, insya Allah nanti kalian harus bisa memahami maksud dari barisan dan deret aritmatika. Kemudian diharapkan mampu mengenal istilah-istilah pada barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga, diharapkan mampu menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Dan yang keempat, menentukan jumlah suku pada barisan aritmatika. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan barisan aritmatika.
Apa itu barisan aritmatika? Ada yang sudah tahu? Nah, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang selalu sama atau tetap. Nah, sebelumnya di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan atau memberikan materi tentang pola bilangan dan ragam pola bilangan. Nah, sekarang barisan aritmatika. Sebenarnya barisan aritmatika itu termasuk kepada pola bilangan. Tapi di sini barisan aritmatika yaitu barisan bilangan atau pola bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang selalu sama atau tetap. Nah, bagaimana cara menentukan beda atau selisihnya? Beda atau selisihnya yaitu dari suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya. Contohnya, di sini ada barisan 1, 4, 7, 10, 13. Kita cek apakah barisan tersebut barisan aritmatika atau bukan. Nah, karena di sini selisihnya 3, jadi 4 kurang 1, 7 kurang 4, 10 kurang 7, 13 kurang 10 memiliki selisih atau beda yang sama, berarti barisan tersebut merupakan barisan aritmatika. Nah, contoh yang kedua yaitu ada barisan 20, 18, 16, dan 14. Kita cek apakah barisan tersebut barisan aritmatika atau bukan. Nah, ternyata memiliki selisih atau beda yaitu min 2. 18 kurang 20, 16 kurang 18, 14 kurang 16. Semuanya memiliki selisih atau beda yang sama. Berarti barisan tersebut barisan aritmatika. Nah, kita lihat di barisan yang pertama, di sini memiliki beda positif ya, 3 semuanya positif. Maka jika barisan aritmatika tersebut memiliki bedanya positif atau bedanya lebih besar dari 0, maka barisan tersebut disebut barisan aritmatika naik. Nah, kalau barisan yang sebelah kanan itu memiliki beda yang negatif, semuanya min 2, maka barisan aritmatika tersebut disebut barisan aritmatika turun ya. Kebalikannya, kalau bedanya positif, B-nya lebih besar dari 0, berarti aritmatika naik. Kalau bedanya sama dengan negatif atau B-nya kurang dari 0, maka disebut barisan aritmatika turun. Nah, sekarang sebelum menentukan suku ke N pada barisan aritmatika, kalian harus mampu mengetahui dulu istilah-istilah pada barisan aritmatika. Nah, yang pertama ada istilah suku pertama atau disimbolkan dengan U1. Kemudian ada yang disebut dengan selisih, yaitu suatu suku dikurangi suku sebelumnya atau beda juga. Nah, disimbolkan dengan B di sini ya. Kemudian suku ke N. Suku ke N di sini urutan bilangan ke N. Jadi N di sini kita mau menentukan suku ke berapa. Misalnya suku ke-5 berarti UN-nya N-nya sama dengan 5, U5. Nah, itu ya istilah-istilah pada barisan aritmatika. Nah, sebagai contoh di sini ada barisan aritmatika 1, 4, 7, 10 dan 13. Ayo, mana yang menjadi U1-nya atau suku pertamanya? Nah, yang menjadi suku pertamanya yaitu 1. Kemudian yang menjadi bedanya di sini berarti selisih yaitu 4 kurang 1, 7 kurang 4, 10 kurang 7 yaitu 3. Dan yang menjadi UN-nya, nah di sini Ibu menanyakan berapa sih suku ketiganya atau U3-nya, berarti di sini U3-nya sama dengan 7 ya. Kita lanjut untuk contoh selanjutnya. Di sini ada barisan 20, 18, 16 dan 14.
Nah, coba mana U1-nya ya. Nah, di sini U1-nya berarti 20, betul. Kemudian bedanya di sini bedanya sama dengan negatif 2. 18 dikurang 20, kemudian 16 kurang 18, 14 kurang 16 ya. Jadi untuk bedanya yaitu sama dengan negatif 2. Nah, di sini kalau menentukan U4 berarti suku keempat. Suku keempatnya berapa? Nah, suku keempatnya sama dengan 14 ya. Oke, kita langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, ini rumusnya untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 B. Nah, contohnya, tentukan suku ke 100 pada barisan bilangan berikut. Kenapa sih kita harus memakai rumus suku ke N ini? Nah, jadi kalau kita menentukan suku ke 100, kalau misalkan diurutkan dari suku pertama, kedua, ketiga sampai ke 100, mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk mempersingkat pengerjaan soal, untuk mengefektifkan pengerjaan soal, jadi kita pakai rumus suku ke N-nya untuk menentukan suku ke 100 pada barisan berikut. Nah, langsung saja kita aplikasikan ke contoh soalnya. Di sini ada barisan bilangan aritmatika 2, 4, 6, 8. Nah, tentukan suku ke 100-nya. Nah, kalau misalkan kita secara berurutan dari U1 terus mengurutkan sampai suku ke 100, mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Makanya kita menggunakan rumus suku ke N. Nah, di sini kita ketahui U1-nya sama dengan 2. Bedanya 4 dikurang 2 yaitu sama dengan 2. Kemudian N-nya 100 karena yang akan kita tanyakan yaitu suku ke 100, berarti N-nya 100. Nah, kita gunakan rumus UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1B. Nah, UN ganti N-nya dengan 100, jadi U100. U1-nya sama dengan 2, ditambah N-nya 100 dikurang 1. Nah, bedanya 2 dikalikan dengan 2. Kemudian 2 ditambah, kita selesaikan dulu, 100 dikurang 1 sama dengan 99. Kemudian dikalikan 2. Jadi 2 ditambah 198 dari hasil kali 99 kali 2. Nah, untuk hasilnya yaitu sama dengan 200. Jadi suku ke 100 pada barisan bilangan tersebut adalah 200. Oke, untuk penambah pemahamannya lagi, kita simak contoh soal berikutnya. Di sini ada barisan aritmatika 2, 10, 20, 15, 10, dan 5. Tentukan suku ke 100-nya pada barisan bilangan tersebut. Oke, U1-nya di sini sama dengan 20. Kemudian bedanya 15 kurang 20 sama dengan negatif 5. Dan N-nya 100 karena kita akan menentukan suku ke 100 ya. Jadi pakai rumus UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 beda. Nah, N-nya ganti seperti tadi 100, U1-nya 20, N dikurang 1 berarti 100 dikurang 1 sama dengan 99 dikali negatif 5. Maka hasilnya yaitu negatif 475. Jadi suku ke 100 pada barisan bilangan tersebut adalah negatif 475. Insya Allah dapat dipahami ya. Oke, kita langsung ke pembahasan deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Nah, deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Jadi kata kuncinya di penjumlahan kalau deret aritmatika. Nah,
Atau nanti kalian bisa mengenal dengan jumlah n suku pertama, sama juga dengan deret ya, disimbolkan dengan SN ya. Nah, di sini ada barisan 1, 4, 7, 10, 13, kemudian 7, 9, 11, 13, 15. Nah, kalau dalam bentuk deretnya berarti tinggal ditambahkan atau dijumlahkan 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13. Nah, kalau misalkan tentukan atau berapa jumlah 5 suku pertama dari barisan dari deret ini, berarti tinggal ditambahkan saja 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13, jadi sama dengan 35. Nah, kalau misalkan barisan 7, 9, 11, 13, 15, berapa jumlah 5 suku pertamanya? Tinggal dijumlahkan saja dari 7 sampai ke 15, yaitu sama dengan 55 ya. Itu deret aritmatika. Nah, sekarang bagaimana menentukan deret aritmatika? Nah, di sini ada dua rumus ya. Rumus yang pertama, SN sama dengan N/2 U1 ditambah UN. Nah, untuk rumus yang pertama ini digunakan jika diketahuinya U1 dan UN. Atau yang keduanya, SN sama dengan N/2 kali 2U1 ditambah N kurang 1B. Nah, ini digunakan jika diketahuinya U1 dan B saja. Kita langsung saja ke contoh soal ya. Nomor pertama, hitunglah jumlah 5 suku pertama dari deret 2, 4, 6, 8. Nah, 50 suku pertama. Seperti yang menentukan suku ke N pada barisan aritmatika, untuk apa sih rumus menentukan deret ini? Nah, kalau misalkan kita menjumlahkan dari suku pertama sampai 50 suku, nah mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama juga. Tapi kalau menggunakan rumus ini akan mempersingkat waktu pengerjaan soalnya. Jadi kita pakai rumus yang kedua, karena di sini ketahui U1-nya 2, bedanya sama dengan 2 dan N-nya sama dengan 50. Jadi menentukan jumlah 50 suku pertama ya. SN sama dengan N/2 2U1 ditambah N kurang 1B. Kita tinggal substitusikan saja. N-nya sama dengan 50, kemudian 50 dibagi 2 dan U1-nya ada 2, N-nya 50 dikurang 1 dan bedanya sama dengan 2. Nah, S50 sama dengan 50 dibagi 2, 25, 2 kali 2, 4, kemudian 50 kurang 1, 49. Nah, di 49 kali 2, 98, maka mendapatkan hasilnya yaitu 2550. Jadi, jumlah 50 suku pertama dari barisan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya yaitu 2550. Oke, untuk contoh soal yang kedua. Nah, jumlah bilangan genap di antara 1 dan 30 adalah berapa ya? Jumlah bilangan genap di antara 1 dan 30. Nah, kita urutkan dulu. Berapa saja sih bilangan genap antara 1 dan 30? Berarti dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10 sampai UN-nya itu ke suku 28. Nah, sehingga diperoleh U1-nya 2, bedanya sama dengan 2 dan UN-nya sama dengan 28. Nah, karena di sini belum diketahui ada berapa suku dari barisan 2 sampai suku terakhir 28, maka akan kita cari N-nya terlebih dahulu menggunakan rumus UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1B. Nah, UN-nya suku terakhirnya 28, U1-nya 2, dan N-nya sama dengan N dikali 2, 2N,
min 1 kali 2 jadi min 2, maka akan diketahui N-nya sama dengan 14. Jadi jumlah suku dari 2 sampai 28 ada 14 suku ya. Nah, kemudian berapa jumlahnya? Jumlah dari deret tersebut sebanyak 14 suku tersebut. Pakai rumus SN sama dengan N per 2 U1 tambah UN. U1 nya 2, UN nya 28. Kemudian tinggal dioperasikan, 14 bagi 2 sama dengan 7, 2 tambah 28 sama dengan 30. Jadi 7 kali 30 sama dengan 210. Jadi jumlah bilangan genap di antara 1 dan 30 adalah 210. Baik, alhamdulillah untuk materi barisan dan deret aritmatika telah selesai. Nah, untuk menambah pemahamannya lagi, silahkan anak-anakku sholih dan sholihah di rumah untuk mengerjakan latihan soalnya ya. Di sini Ibu memberikan 3 soal, silahkan untuk dikerjakan latihan soalnya. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan, tapi sebelum Ibu tutup dengan doa, Ibu punya pantun dulu nih ya. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Oke, kita tutup dengan doa akhirul kalam. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.